Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pada pagi yang indah ini, kita akan kembali mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Tapi sebelum itu mari berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, pemilik kehidupan kami. Syukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami masih dimungkinkan untuk menikmati berkat Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Tolong kami agar kami dapat memahami firman ini dan dapat melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kasihani kami ya Tuhan agar kami layak untuk mendengarkan dan membaca firman kebenaran-Mu. Ini kami Tuhan, dalam Yesus, itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada pagi yang indah ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Kita akan membaca. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari tempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya lah tempat malaikat yang disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikian aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menaunginya. Mereka memakai baju zirah, merah, api dan biru dan kuning, belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekor sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada pagi yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah sorotan satu tema, pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita bangun dari tempat tidur, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan, yaitu memilih untuk tidur kembali atau memilih untuk bangun dan melanjutkan aktivitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita banyak pilihan yang akan kita pilih, dan pilihan itu akan menentukan ke depannya, akan menentukan nasib kita ke depannya. Dalam pembacaan kita dalam kitab Wahyu, seperti yang kita ketahui bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes.
Dalam pembacaan kita, Yohanes menyaksikan apa yang terjadi ketika kekuatan jahat dilepaskan oleh Tuhan. Ini adalah sebuah penglihatan yang terjadi pada Yohanes. Kekuatan jahat digambarkan 4 malaikat yang sebelumnya diikat. Keempat malaikat itu dilepaskan untuk menjalankan suatu tugas khusus, yaitu untuk membunuh sepertiga jumlah manusia. Selain itu, ada juga 200 juta pasukan berkuda yang dari mulutnya keluar api, asap, belerang, dan malapetaka yang begitu hebat. Namun tetap saja ada manusia yang tidak mau bertobat atau terus berbuat dosa dengan menyembah roh jahat dan berhala, membunuh, berbuat cabul, mencuri, dan lain sebagainya. Itu dapat kita lihat dalam pembacaan kita yang terakhir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, hidup memang adalah pilihan. Kita dapat melihat juga, bukan hanya kita, tetapi tokoh-tokoh hebat yang ada di dalam Alkitab juga pernah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang penting. Misalnya Nuh memiliki pilihan untuk membuat bahtera di atas bukit. Walaupun orang menghinanya, tetapi Nuh tetap menjalankan apa yang difirmankan Allah. Juga Paulus memilih untuk kembali atau berbalik dari jalannya yang sangat rusak dahulu. Ia berbalik dari menjadi baik. Bapak, Ibu, tidak ada istilah makan buah si malakama yang artinya dimakan ayam mati, tidak dimakan ibu mati. Itu tidak ada. Yang ada ketika pilihan itu, ketika kita bersama-sama dengan Yesus dengan cara menuruti firman yang Ia ajarkan. Ia telah memberikan kepada kita kunci untuk memilih dengan benar, yaitu untuk mendengarkan perkataannya. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, manusia diberi free will atau kehendak bebas memilih yang baik dan yang jahat. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah memilih apa yang dikehendaki Tuhan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan sebagai teladan dalam hidup kita yang dapat menuntun kita dalam memilih yang tepat. Allah sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus memutuskan dasar yang akan kita gunakan untuk melandasi kehidupan kita, yaitu dengan berdasar firman kebenaran Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, mari dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita memilih yang tepat, kita memilih yang terbaik, yaitu memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sebagai landasan pilihan kita, yaitu firman kebenaran Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap menolong dan memampukan kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, Engkau pemilik kehidupan kami, Allah yang bersemayam di atas kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih.
Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang indah di pagi yang indah ini. Kami diperkenankan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kasihani kami ya Tuhan, agar kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dimanapun kami berada, terlebih memilih yang tepat dan baik menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga melalui firman ini kami dapat dikuatkan menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, yang akan menjamah sakit penyakit, sehingga apapun usaha yang mereka lakukan itu dapat membuahkan hasil, baik keluarga yang merawat, para medis pun obat-obatan ya Tuhan. Tuhan sertai berkati hingga melalui itu semua ia dapat memperoleh kesembuhan hanya asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kedukaan. Tuhan datang sebagai penghibur yang sejati. Tuhan terus memberikan kesabaran dalam menjalani hidup ini, dan berikan ketabahan sehingga ya Tuhan ia dapat terhibur melalui orang-orang di sekitarnya, dan kami percaya Engkau sanggup mengubahkan duka citanya menjadi sebuah sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan baik sebagai orang tua dalam tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. Tuhan berkati, lindungi dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk sebagai lansia, Tuhan berkati, lindungi, sertai hingga dalam masa-masa tuanya ia dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang menunjukkan jalan yang terbaik. Engkau yang terus bersama-sama dengan pemuda-pemudi Tuhan, hingga apapun yang ia lakukan, apapun yang ia usahakan, apapun yang ia cari, baik pekerjaan, pasangan hidup, Tuhan terus nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pemuda. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam menuntut ilmu, agar kelak ya Tuhan apa yang ia cita-citakan itu dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, terkhusus Tanah Toraja dan Toraja Utara di tempat ini. Mulai akan memasuki tahun pemilu ya Tuhan, pemilihan wakil bupati dan bupati Tanah Toraja. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus memimpin, menolong setiap KPU dan kami semua dalam melaksanakan atau menyukseskan pemilihan ini. Berikan hikmat kepada kami agar kami dapat memilih pemimpin yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para calon bupati dan wakil bupati. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dalam proses pemilihan ia makin terus mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupannya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah mulai dari pusat hingga pelosok tanah air dalam proses pemerintahan. Ajar mereka ya Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya. Bapa di sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Dalam Yesus itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi dan salam sehat.